Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Agatha Winda, saya dari PKK 1 semester 1. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-6 dalam mata kuliah ilmu sosial dasar. Nah, pada pertemuan ke-6 ini dimana kita akan membahas struktur sosial dan lapisan sosial, stratifikasi, dan mobilitas sosial. Struktur sosial. Struktur sosial adalah pola-pola organisasi dan hubungan yang mengatur interaksi antar individu dan kelompok dalam masyarakat. Hal ini mencakup berbagai komponen yang menentukan bagaimana kekuasaan, status, dan peran dibagi serta bagaimana individu dan kelompok berinteraksi satu sama lain. Komponen-komponen struktur sosial. 1. Status sosial adalah posisi atau peran yang dimiliki seseorang dalam struktur sosial yang seringkali menentukan hak dan kewajiban serta bagaimana individu dipandang oleh orang lain. Contohnya, status sebagai anak, orang tua, pelajar, pekerja, dan pemimpin. Yang kedua, peran sosial. Peran sosial adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan status sosial mereka. Contohnya, peran sebagai guru, mengajar dan membimbing siswa. Peran sebagai dokter, merawat pasien. Peran sebagai teman, memberikan dukungan dan perhatian. Yang ketiga, kelas sosial. Kelas sosial adalah pembagian masyarakat berdasarkan stratifikasi sosial yang biasanya terkait dengan faktor ekonomi, pendidikan, dan kekuasaan. Contohnya, kelas atas, kaya dan berkuasa. Kelas menengah, pendidikan dan pekerja profesional. Sedangkan kelas bawah, pekerjaan kasar dan pendapatan rendah. Yang keempat, kelompok sosial. Kelompok sosial adalah kumpulan individu yang saling berinteraksi dan memiliki rasa kebersamaan atau identitas yang sama. Contohnya, keluarga, teman dekat, komunitas, tim olahraga, dan kelompok organisasi. Yang kelima, institusi sosial. Institusi sosial adalah struktur dan mekanisme sosial yang mengatur perilaku dan interaksi individu dalam masyarakat. Contohnya, keluarga, pendidikan, agama, ekonomi, dan pemerintahan. Yang keenam, norma dan nilai sosial adalah aturan atau pedoman yang mengatur perilaku dalam masyarakat. Sedangkan nilai sosial adalah keyakinan atau prinsip yang dianggap penting oleh masyarakat. Contohnya, norma kesopanan, misalnya memberi salam, dan nilai kejujuran, misalnya tidak berbohong. Adapun fungsi-fungsi struktur sosial, yang pertama, mengatur interaksi sosial. Struktur sosial membantu mengatur bagaimana individu berinteraksi satu sama lain, memastikan bahwa hubungan sosial berlangsung dengan cara yang teratur dan sesuai dengan harapan masyarakat. Yang kedua, menjaga keteraturan dan stabilitas. Dengan adanya pola-pola dan peran yang jelas, struktur sosial memfasilitasi keteraturan dan stabilitas dalam masyarakat, mengurangi konflik, dan mempromosikan kerjasama. Yang ketiga, mempermudah sosialisasi. Struktur sosial menyediakan kerangka untuk sosialisasi, di mana individu belajar tentang peran, norma, dan nilai-nilai masyarakat melalui interaksi dengan keluarga, sekolah, dan kelompok sosial lainnya. Yang keempat, menentukan akses ke sumber daya dan kekuasaan.
Struktur sosial menentukan bagaimana sumber daya, kekuasaan, dan status dibagi di antara anggota masyarakat, mempengaruhi peluang dan kehidupan individu. Yang kelima, mengintegrasikan individu ke dalam masyarakat. Struktur sosial membantu individu merasa menjadi bagian dari masyarakat dengan memberikan mereka terang dan tempat dalam sistem sosial yang lebih besar. Yang keenam, menanggapi perubahan sosial. Struktur sosial memungkinkan masyarakat untuk beradaptasi, merespon perubahan sosial seperti perubahan teknologi, ekonomi, dan nilai-nilai budaya. Sedangkan jenis-jenis struktur sosial yang pertama, struktur sosial formal. Struktur yang terorganisasi secara resmi dengan aturan hukum dan peraturan yang jelas. Ini termasuk organisasi pemerintahan, lembaga pendidikan, dan perusahaan. Yang kedua, struktur sosial informasi. Struktur yang lebih bersifat spontan dan tidak tertulis seperti kelompok teman, jaringan sosial, dan komunitas lokal. Nah, kesimpulannya, struktur sosial adalah kerangka yang mengatur bagaimana masyarakat berfungsi, mengorganisasikan interaksi sosial, dan membagi peran serta sumber daya. Dengan memahami struktur sosial, kita dapat melihat bagaimana individu berinteraksi, bagaimana kelompok dan institusi bekerja, serta bagaimana masyarakat secara keseluruhan mengatur dan menanggapi perubahan. Struktur sosial berfungsi untuk menciptakan keteraturan, stabilitas, integrasi dalam hidup sosial. Lapisan sosial, stratifikasi, dan mobilitas sosial. Lapisan sosial adalah pembagian masyarakat ke dalam strata atau lapisan-lapisan yang berbeda berdasarkan faktor-faktor tertentu seperti ekonomi, kekuasaan, dan prestise. Pembagian ini mencerminkan hierarki sosial dan menentukan posisi individu atau kelompok dalam struktur sosial. Ciri-ciri lapisan sosial yaitu hierarki. Lapisan sosial biasanya bersifat hierarki dengan start tertentu memiliki tingkat kekuasaan, kekayaan, dan prestise yang berbeda. Berikutnya, berbeda dalam akses. Lapisan sosial mencerminkan perbedaan dalam akses terhadap sumber daya, peluang, dan hak-hak sosial. Berikutnya tersusun. Masyarakat dapat memiliki beberapa lapisan sosial yang beragama, yang masing-masing memiliki karakteristik dan posisi yang berbeda. Contoh lapisan sosial yaitu kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Kelas atas adalah individu atau kelompok yang memiliki kekayaan, kekuasaan, dan prestise tinggi seperti pengusaha besar, politis, atau anggota keluarga kerajaan. Sedangkan kelas menengah adalah individu atau kelompok yang memiliki tingkat pendidikan dan pendapatan yang baik seperti profesional, pegawai negeri, atau pengusaha kecil. Sedangkan kelas bawah adalah individu atau kelompok dengan pendapatan rendah dan akses terbatas ke sumber daya seperti pekerja kasar, pengangguran, dan masyarakat miskin. Stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah sistem pengelompokan masyarakat berdasarkan kriteria tertentu yang menciptakan lapisan sosial yang berbeda. Adapun jenis-jenis stratifikasi sosial yaitu stratifikasi ekonomi,
stratifikasi sosial dan stratifikasi politik, dan stratifikasi gender. Teori stratifikasi sosial terbagi menjadi dua, yaitu dari fungsi dan teori konflik. Sedangkan mobilitas sosial adalah perubahan posisi individu atau kelompok dalam struktur sosial dari satu lapisan ke lapisan lainnya. Jenis-jenis mobilitas sosial yaitu mobilitas vertikal terbagi menjadi dua, yaitu mobilitas naik dan mobilitas turun. Mobilitas horizontal yaitu perubahan posisi dalam lapisan sosial yang sama seperti perpindahan pekerjaan dari satu profesi ke profesi lain yang setara dalam hierarki sosial. Faktor-faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial yaitu pendidikan ekonomi, keluarga, dan jaringan sosial kebijaksanaan sosial. Mobilitas sosial dalam masyarakat terbagi menjadi dua, yaitu mobilitas sosial terbuka dan mobilitas sosial tertutup. Nah, kesimpulannya, lapisan sosial, stratifikasi sosial, dan mobilitas sosial adalah konsep-konsep yang menggambarkan cara masyarakat terstruktur dan bagaimana individu dapat berpindah antar lapisan-lapisan sosial. Lapisan sosial mencerminkan bagaimana masyarakat ke dalam serta start yang berbeda. Stratifikasi sosial menjelaskan bagaimana lapisan-lapisan terbentuk dan mobilitas sosial menggambarkan perubahan sosial individu dalam struktur sosial. Memahami konsep-konsep ini membantu kita mengerti dinamika kekuasaan, kekayaan, dan kesempatan dalam masyarakat. Nah, mungkin hanya itu materi pertemuan ke-6 dalam mata kuliah Ilmu Sosial Dasar yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua.